Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Evarina Endi Priyatna dari channel saya. Nah, pada video pembelajaran saya kali ini saya akan membahas mengenai Dynamic Routing OSPF. Nah, ada pula beberapa materi yang akan saya bahas, diantaranya ada konfigurasi OSPF 2 router, yang kedua ada setup topologi 3 router, yang ketiga ada konfigurasi OSPF 3 router, yang keempat ada setup topologi VLAN, yang kelima ada konfigurasi OSPF VLAN, dan yang keenam ada konfigurasi OSPF multi area. Pertama-tama kita akan membahas mengenai konfigurasi OSPF 2 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba konfigurasi Dynamic Routing OSPF. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi IP address dan membuat stub topologi routing seperti ini. Sekarang kita langsung saja melakukan konfigurasi Dynamic Routing OSPF. Konfigurasi OSPF pada dasarnya hampir sama. Kita langsung masuk saja ke router. Pertama kita di router 1 ya. Oh iya. Di sini saya jelaskan dulu ya. Saya di sini memakai 2 router, lalu dan 2 buah PC. Di sini seperti biasa kalian buat yang seperti ini ya. Default gateway-nya, lalu IP address-nya dan jalan menujunya. Nah, di sini komputer 1, PC 1 itu dengan IP address 192.168.1.2/24 dan PC 2 192.168.2.2/24. Lalu di sini 192.168.1.1/24 itu adalah default gateway-nya, yang di sini 2.1/24 dan jalan menujunya ini 10.10.10.1/24 dan di sini 10.10.10.2/24. Nah, kali ini kita akan coba konfigurasi di router pertama dulu. Nah, kemudian kalian ketikkan router OSPF tanda tanya. Nah, di sini proses ID-nya itu ada 1 sampai 65535. Berarti bebas ya, mau berapa saja. Tapi karena di OSPF ini selalu diawali 1, berarti 1 saja dulu. OSPF 1. Nah, teman-teman perlu tahu kalau di EIGRP kita menggunakan autonomous system number dan harus sama di semua router. Nah, sedangkan di OSPF yang kita gunakan adalah proses ID. Nah, bukan autonomous number ya. Kalau di sini pakainya proses ID. Dan proses ID ini bebas, boleh sama atau berbeda di setiap router. Karena hanya bersifat lokal di router itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mengadvertis network yang terhubung ke router 1, yaitu network 10.10.10.0 dan 192.168.1.0. Ini ya. 0. Kemudian kita akan coba di sini network 10.10.10.0. Nah, kemudian untuk di OSPF ini kita tidak langsung ke enter, tapi kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini harus disuruh memasukkan OSPF wildcard bits. Nah, apa itu OSPF wildcard bits? Nah, di sini atau namanya itu wildcard max dan area ya. Jadi kan di sini /24. Nah, /24 itu kan 255.255.255.0. Nah, di sini misalkan 255.255.255.255. Nah, lalu kita memakai subnet max yang ini ya, yang /24. Berarti dikurangi 255.255.255.255.0. Berarti dikurangi ini 255 dikurangi 255 0, lalu ini dikurangi ini juga 0, ini dikurangi ini 0, dan 255 dikurangi 0 itu adalah 255. Jadi ini adalah hasil dari wildcard bitsnya atau maxnya. Nah, karena kita menggunakan IP 24 kan /24, subnet maxnya adalah yang ini, yang 255.0 ini. Jadi ini hasilnya ya. Sekarang kita akan coba ke hasilnya yang itu. Kita akan coba masukkan ke area ini.
0.0.0.255. Enter. Oh maaf, pakai tanda tanya dulu ya. Sini kita salin dulu. Sini. Nah. Lalu di sini kita paste saja. Nah, di sini ketikkan tanda tanya. Nah, di sini tanda tanya harus memakai setting OSP areanya. Nah, kita di sini pakai area 0 saja karena untuk OSPF itu pasti diawali 0. 0 saja. Maaf, ketik dulu area lalu 0. Enter. Nah, sini sudah ya. Sekarang kita sudah seperti itu, kita akan lanjut ke network yang 192.168.1.0. Satu network 192.168.1.0. Nah, kemudian areanya yaitu wildcard-nya yaitu 0.0.0255. Lalu area 0 juga. Area 0. Nah, sampai di sini konfigurasi OSPF di router 1 sudah selesai. Sekarang kita coba lanjut di router 2. Seperti biasa. Kemudian kita akan coba ke router 2 yaitu router OSPF. Nah, di sini kan boleh, kalau di OSPF itu boleh beda ya. Kalau misalnya di EIGRP kan harus 10, routernya 10 semua. Kalau di sini bebas, boleh beda. Lalu 2. Nah, sekarang kita advertis network yang terhubung ke router 2 yaitu 10.10.10.10.0 dan 192.168.2.0. Network 10.10.10.0. Kemudian area ininya 0.0.0.255 area 0. Enter. Kemudian network yang ini, network 192.168.2.0. Oh maaf, sini ini loh. Ini kita ini saja, copy, lalu di sini paste titik 0, kemudian area ininya kemudian area 0. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jika konfigurasi benar, maka OSPF akan membentuk network secara otomatis. Nah ya, sekarang kita cek apakah network OSPF sudah terbentuk. Kita coba ketikkan do show IP OSPF network. Nah, teman-teman, di sini networknya sudah ada ya. Ini. Kemudian setelah itu kita akan coba lihat routing table-nya. Do show IP route. Enter. Nah, di sini juga sudah ada. Teman-teman akan melihat routing dengan kode 0. Nah, ini dengan kode O ya, yang artinya OSPF network dari router lain juga sudah otomatis masuk tanpa konfigurasi static routing. Sekarang kita lakukan pengujian komunikasi. Kita coba ping. Ini kita geser dulu. Kita coba ping dari, maksudnya kita coba kirim paket sini ke sini. Oh, kita harus masukkan dulu ininya ya. Maaf. Kita harus masukkan dulu konfigurasi PC-nya. Ini sudah ditambahkan ya konfigurasi PC-nya. Kalian tinggal konfigurasi dengan memakai itu, lalu ke IP configuration seperti biasa. Nah, sini sudah. Sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Successful. Nah, seperti itu ya untuk dua router. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF pada dua router. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan satu router lalu beserta satu komputer. Lalu kita menyiapkan konfigurasi IP address-nya untuk konfigurasi OSPF-nya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, kita langsung saja tambahkan router, satu router.
Ini. Lalu satu komputer. Maaf, di sini PC sebenarnya benar. Ini kayaknya geser lah. Satu PC saja di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dari router ke router, dari router ke PC. Nah, sekarang kita akan ganti di sini. Kita ganti dulu ya ininya. Ini juga ini belum diganti. Ini RO2. RO2 artinya router 2. Ini di sini router 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba nama-namakan dulu di sini. 192.168.3/24/24. Nah, di sini default gateway-nya 192.168.3.1/24. Kemudian dari sini 20 20.20.20.1/24. kemudian di sini 20.20.20.2/24. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sudah selesai ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita akan coba setelah IP ditentukan, sekarang kita mulai konfigurasi. Nah, kita masuk ke router kedua terlebih dahulu. Exit. Nah, kemudian kita akan coba masukkan interface gig02, enter. Kemudian IP address yang tadi 20.20.1/255.255.255.0. Ini salah. 255.255.255.0. Enter. Nah, kemudian no shutdown. Enter. Setelah itu, kita akan masuk ke router ketiga di sini. Ya. Ini seharusnya sudah nyala, teman-teman. Bentar. Ini no. Kemudian di sini router ketiga interface interface gig 01, lalu no shutdown, enter. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya untuk ke root ininya. Maaf. 00. Kemudian IP address-nya IP address 20.20.255.255.255.0. Enter, kemudian exit. Nah, setelah itu sebentar kita cek dulu apakah sudah aktif. Oh, ini yang ini belum aktif ya teman-teman, sebentar. Sekarang yang ini sudah menyala karena tadi saya lupa menambahkan interface range gig 0 hingga 1 lalu ketik no shutdown. Nah, setelah kita memasukkan IP address yang ini ya, kita akan coba masukkan interface yang ininya kalanya, yaitu di router ketiga ya. Interface di sini interface gig 01, kemudian IP address 192.168.3.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Enter, kemudian exit. Nah, setelah itu kita akan coba konfigurasi di PC 3-nya. Ini ini belum diganti. Sebentar, kita konfigurasi terlebih dahulu saja IP-nya. Lalu ke desktop ya.
IP configuration. Lalu di sini kita masukkan 192.168 titik ini 168 titik 3.2, kemudian subnet max-nya dan default gateway-nya 192.168 titik 3.1. Seperti itu ya. Ini sudah konfigurasi IP default gateway-nya, PC3-nya. Nah, sampai di sini konfigurasi IP sudah selesai. Nah, semua interface seharusnya sudah up dan berwarna hijau. Pada video selanjutnya kita akan melanjutkan dengan konfigurasi Dynamic Routing OSPF, sehingga router ketiga ini bisa saling berkomunikasi dengan router pertama dan kedua secara otomatis. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi IP address dan juga menampakkan step baru yaitu router ketiga. Nah, pada tahap itu kita semua interface sudah aktif dan saling terhubung dengan baik. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi ke Dynamic Routing OSPF supaya semua router bisa saling bertukar informasi routing secara otomatis. Nah, sekarang kita kan tadi sudah menambahkan router ketiga, maka konfigurasi OSPF harus dilakukan di router kedua dan router ketiga. Kita mulai dari router kedua terlebih dahulu. Kemudian kita akan ketikkan root OSPF 2, karena tadi kita pakai di router kedua juga pakai yang 2 ya, bebas sebenarnya mas, tapi kita pakai yang 2 saja. 10 juga boleh atau 1 juga boleh, tapi kita pakai yang kedua saja. Kemudian setelah itu kita advertise network yang baru yaitu 20.20.20.0/24 yang mengarah ke router 3 ini ya. Sekarang kita ketikkan network 20.20.20.0, kemudian wheel card-nya itu 0.0.0.255. Sini kita coba lihat. Nah, benar ya di sini. Kemudian ketik area 0, enter. Nah, kemudian itu adalah konfigurasi OSPF di router kedua. Sekarang kita lanjut di router ketiga. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini sudah masuk ke CLI. Kemudian di sini kita ketikkan router OSPF. Kita misalkan di sini proses ID-nya itu menyesuaikan ya. Kita pakai yang 3 aja. Kemudian, tapi sekali lagi ya, untuk router OSPF ini tidak harus sama proses ID-nya. Kan kalau yang di IGRP itu harus sama, tapi kalau yang di sini nggak harus sama juga nggak apa-apa. Di sini kita advertise 2 network yang ada di router 3. Yaitu yang pertama adalah 192. Kita ketik saja langsung. Network itu 192.168.3.0 lalu 0.0.0.255 area 0, enter. Nah, kemudian yang kedua adalah network antar router yaitu 20.20.20.0/24. Di 20 pakai network dulu, network 20.20.20.0 lalu ininya area 0 lalu enter. Oke, sampai di sini konfigurasi OSPF di router ketiga. Nah, di router ketiga sudah selesai. Sekarang kita coba cek apakah Nightboard OSPF-nya sudah terbentuk. Di sini kita ketikkan do show IP OSPF nih. Di sini sudah ya. Nah, sudah. Nah, mungkin di sini kan harusnya tidak ada ya. Harus kalau misalnya ada extart itu bacaannya itu artinya proses pertukaran informasi masih berjalan. Tunggu beberapa detik lalu kita cek lagi, tapi di sini tidak ada, mungkin sudah masuk. Nah, sekarang kita akan
Nah, kalau sudah muncul full, artinya router kedua dan router ketiga sudah terhubung melalui OSPF. Nah, sekarang kita coba pengujian yaitu konektivitas. Kita lakukan mengirimkan data atau paket ke beberapa PC. Nah, di sini kita akan coba dari PC ketiga. Ini belum diganti ya teman-teman. Awal-awal pilot kirim successful ya teman-teman. Nah, di sini kita mungkin akan melihat ya. Di sini mungkin. Kemudian enter. Nah, di sini ketikan yaitu do show IP router. Nah, di sini kalau sudah ada yang 0 ya, artinya itu adalah sudah sudah saling terhubung ya teman-teman. Kalau misalnya udah yang 30 ya, yang ini sudah terhubung. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dari OSPF. Itu membuktikan bahwa kita tidak perlu menambahkan routing manual. Nah, di video selanjutnya kita akan buat VLAN, misalnya VLAN 10 dan VLAN 20, dan kita lihat bagaimana OSPF bekerja sama dengan VLAN. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Konfigurasi topologi VLAN. Nah, konfigurasi dynamic routing dengan VLAN. Nah, di sini saya sudah menambahkan VLAN-nya ya. Di sini VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi ya. Pertama-tama kita masuk ke enable, lalu ke CLI seperti biasa. Nah, sini ketikkan, kemudian kita masukkan VLAN-nya. Nah, kemudian di sini kita masukkan interface FA02. Teman-teman, ini tidak pakai VLAN 10-nya ya, tapi switch port mode akses saja. Copy saja. Kemudian di sini paste, kemudian enter. Enter. Nah, di sini baru switch port. Di sini switch 10, enter. Nah, kemudian masukkan interface yang FA03, kemudian SW ACC, kemudian SW ACC access VLAN 20, enter. Nah, kemudian setelah itu exit. Nah, setelah exit kita ke router 3. Nah, di router 3 kita klik CLI, kemudian enter. Nah, sini kita ketikkan interface gig 02 gig 10, artinya akan dimasukkan ke VLAN 10. Nah, kemudian masukkan encapsulation dot 10, enter. Nah, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.4.2, lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.0, enter. Nah, kemudian masukkan yang interface gig 02 20, enter. Nah, kemudian masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.5.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Bentar. Nah, kemudian kita akan coba masukkan yaitu router OSPF 3 ya, pakai yang 3 bebas karena OSPF itu bebas. Nah, kemudian network
0 areanya yaitu 0 wildcardnya 255, kemudian area 0, enter. Nah, kemudian masukkan yang network 192.168 titik 4.1, kemudian subnet ininya wildcardnya 0000255, kemudian area 0, enter. Nah, kemudian masukkan yang net 192.168.5.1, kemudian ini enter. Nah, setelah selesai kita masukkan juga yang router OSPF 3, kemudian net 192.168.3.0, kemudian 00255, kemudian area 0, enter. Nah, setelah itu kita coba lihat show IP root, enter. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada ya, sudah masuk konfigurasi antar VLAN-nya di sini. Nah, 3.0, kemudian ada 4.1 ya, 4.2. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF antar VLAN. Selanjutnya kita akan konfigurasi multi area. Teman-teman, sekarang kita akan kirim paket. Tadi saya tidak sempat kirim paket ya. Di sini kita akan kirim paket dari sini ke sini, successful, kemudian ini ke sini, itu successful juga. Seperti itu teman-teman untuk konfigurasi antar OSPF antar VLAN-nya. Kita akan lanjut ke materi yang multi area. Di sini saya akan buat dulu terlebih dahulu. Di sini kita pakai ini, kemudian pakai yang warna ini mungkin, enter. Oke. Ini fill color. Nah, kita di sini dari sini ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian sekarang dari pakai yang warna kuning. Nah, ini yang ini saja. Oke. Kemudian kita bikin juga garisnya di sini, dari sini, nah sampai sini. Nah, sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini tentang multi area. Nah, kalau IP yang biasa kita masukin itu misalkan di router 192.168. Nah, untuk area 0 itu kita akan ganti dengan angkanya. Nah, untuk area tersebut sebenarnya tuh untuk menandakan area yang kita tandai. Misalkan di router 3 ini kita tandai untuk area 1 dan router 1 itu pakai area 0. Dan nah, si router 2 ini akan berbagi sebagian area 0 dan sebagian area 1. Nah, gambarannya gini, nah, yang kuning itu area 0 dan yang biru itu area 1. Nah, teman-teman, di sini router 2 akan saya ubah jadi area 1 dulu. Ini masuk ke router. Kemudian ke CLI. Nah, sekarang kita akan coba ganti router 2 menjadi area 1. Di sini kita coba lihat dulu. Kemudian to show IP run to show run saja, enter. Nah, di sini kita more. Nah, di sini bisa dilihat network ini menjadi area 0. Nah, kita akan mengganti ini menjadi area 1. Di sini kita akan coba. Lalu di sini saya ganti jadi area 1 ya. Teman, di sini ternyata kita harus ketikkan dulu yang ini ya. Kita akan ganti ini
kalian klik copy. Nah, kemudian di sini kalian masuk dulu ke router OSPF 2. Lalu enter. Nah, kemudian copy. Oh, ini tambahkan note dulu. Kemudian paste. Di sini enter. Nah, kemudian yang satu lagi yang ini ya. Copy. Kemudian di sini juga no. Itu tinggal paste area titik 0. Enter. Nah, kemudian di sini kita akan ganti jadi area 1, router OSPF 2, enter, kemudian network 20.20.0.0.0.0 area 1, enter. Nah, kemudian sekarang pakai yang net. Teman-teman di sini sudah ya diketikkan network 192.2.0.0.0.0.255 area 1. Kemudian setelah itu kita ke router 3 ini, lalu di sini kita exit. Nah, kemudian kita masukkan do show run. Nah, di sini bisa dilihat sebentar. Nah, di sini masih area 0 dan kita ubah menjadi 1 karena router 3 juga termasuk area 1. Kita ini. Kemudian router OSPF 3, enter. Nah, kemudian kita masukkan network ini ya, kita ini kan copy. Nah, di sini kita paste, enter. Oh, maaf. Oh, di sini 2 kali, maaf ya teman-teman. No. Kemudian paste, enter. Nah, kemudian di sini juga kita tambahkan yang ini ya. Kemudian copy. Paste, enter. Di sini juga kita akan sebentar. Nah, di sini udah ya kita non network semua. Kemudian kita akan masukkan ke area 1 network. Oh, maaf, kita ketikkan dulu router OSPF 3, kemudian network 30.30.30.0 dengan area 1, kemudian network 192.168.3.0.0.0.255 area 1. Kemudian masukkan network 20.20.20.20.0 kemudian 0.0.0.255 area 1. Kemudian masukkan yang ini 192.68.4.0. kemudian ini maaf, kita masukkan semua dulu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai, yang 4.0 juga sudah dimasukkan, yang 5.0 juga sudah dimasukkan. Sekarang kita lihat do show run, enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi area 1 semua. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan dari materi tentang multi area. Semoga dapat dipahami penjelasan-penjelasan saya yang sebelumnya. Kalau kurang paham, kalian bisa nonton dari awal. Nah,
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.